Anda kembali menyaksikan debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate. Kita boleh dengar semangatnya siang hari ini? Tepuk tangannya. Baik, kami persilakan untuk masing-masing pasangan calon untuk berdiri menuju ke podium yang sudah kami siapkan. Dan dalam segmen ini, Bapak Ibu semua, para calon wali kota yang akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Jadi saya ulang, hanya para calon wali kota saja yang akan menjawab pertanyaan dari panelis. KPU telah menentukan mekanisme pertanyaan panelis yang mengambil 3 subtema dari tema besar. Sebagaimana yang sudah disepakati, di segmen ini pemirsa, subtema pertanyaan yang digunakan adalah tata kelola pemerintahan. Dan akan ditujukan khusus untuk para calon wali kota. Kita ingatkan sekali lagi, hanya untuk para calon wali kota. Pertanyaan panelis yang terpilih akan berlaku untuk semua pasangan calon. Jadi kami tegaskan, di sesi ini 1 pertanyaan berlaku untuk semua paslon. Mekanisme ini pemirsa dipilih agar publik dapat membandingkan kapasitas dari masing-masing pasangan calon dari 1 tema persoalan yang ditanyakan. Agar tetap adil, urutan menjawab sudah kami undi sebelumnya pada saat technical meeting disaksikan langsung oleh KPU dan perwakilan dari masing-masing pasangan calon. Perlu kami ingatkan juga, sesuai dengan hasil undian di segmen ini, paslon nomor urut 4 akan menjawab pertama, kemudian dilanjutkan dengan paslon nomor urut 1, 2, dan 3 sesuai dengan arah jarum jam. Baik, dan saya akan langsung mengambil pertanyaan secara acak. Ini pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis dengan subtema tata kelola pemerintahan. Saya akan mengambil di sini. Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Baik, jadi ini adalah pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis kita. Saya mendapatkan nomor 1, saya tunjukkan ke masing-masing pasangan calon, dapat 1, dan saya akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, saya mendapatkan nomor urut 1. Nah, ini untuk nomor 1, kalau kita lihat di sini, ini pertanyaan ada 3 subtema. Jadi saya akan mengambil sesuai dengan nomor yang saya dapatkan. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Saya akan mengambil yang pertama. Betul ya? Ini 1 dan masih tersegel. Saya akan taruh di sini. Artinya kerahasiaan mengenai pertanyaan ini sangat terjaga. Saya akan langsung bacakan. Dan saya ingatkan kepada masing-masing pasangan calon, saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali saja, jadi mohon disimak dengan baik karena saya tidak akan mengulangi pertanyaan saya. Saya akan coba bacakan pertanyaannya. Ini mengenai subtema tata kelola pemerintahan. Kemandirian fiskal merupakan hal penting. Data menunjukkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Ternate beberapa tahun terakhir realisasi tidak mencapai target. Pertanyaannya, jika terpilih sebagai wali kota, strategi apa yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan potensi PAD di Kota Ternate? Dan saya akan langsung memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Ini adalah calon wali kota. Waktu Anda menjawab 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kita bicara tentang pendapatan dan target penerimaan. Selalu kita hanya bicara tentang target. Kita lupa bahwa target dipasang harus kita berdasarkan adalah potensi. Hampir semua kabupaten kota tidak punya data potensi penerimaan. Itu yang mengakibatkan banyak realisasi tentang target yang dipasang tidak mencapai target. Potensinya 100, kita bikin target 125, makanya pasti tidak akan tercapai. Itu yang jadi persoalan yang selalu di daerah-daerah jadi seperti itu. Maka ketika kami terpilih, maka yang kami benahi pertama adalah menyangkut dengan peta potensi pendapatan daerah. Nah, menyangkut dengan beberapa tahun terakhir di Kota Ternate tidak terrealisasi, saya menganggap itu satu kemandirian fiskal di Ternate gagal.
Kenapa gagal? Karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Itu akan mengganggu likuiditas kas, akan mengganggu tentang pengeluaran, dan akan mengganggu segala aktivitas pemerintahan di Kota Ternate. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Mau dipergunakan? Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya giliran dari calon wali kota nomor urut 1 dipersilakan menjawab pertanyaan yang sama yang sudah dibacakan di awal. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan sangat bagus berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah, ya, tahun 2014, kemudian turunannya dan seterusnya, penyusunan soal target realisasi anggaran itu dilaksanakan antara pemerintah daerah dan legislatif. Pertanyaannya kenapa tidak sampai? Ini harus dijawab kita semua, khususnya minta maaf Pak Tauhid, bahwa tidak sampai itu ada 2 faktor. Faktor pertama, terlalu beriming-iming dalam pencapaian, sementara apa yang disampaikan tadi oleh Pak Saril berkaitan dengan pemerintah, khususnya peta capaian PAD itu tidak maksimal, dan yang kedua adalah terjadi kebocoran. Nah, di Kota Ternate itu kelemahannya karena kita belum menerapkan soal Smart City, kota pintar. Yang kedua soal kita tidak disiplin untuk kemudian menagih yang namanya PAD. Boleh jadi teman-teman di sana berkeinginan untuk menyetor PAD di lembaga atau instansi yang sudah ada. Tapi kan kemudian karena kesejahteraannya kurang, maka dia selip, minta maaf, itu kemudian dia ambil atau dia tidak setor. Ini juga masalah. Sehingga menurut saya ke depannya ketika saya Satria bersama dengan Pak Bustami terpilih, 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama memastikan semua yang disetor dan semua target-target. Mohon maaf, waktunya habis. Baik, selanjutnya terima kasih. Giliran calon wali kota nomor urut 2, pertanyaan yang sama silahkan dijawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat berbicara. Calon wali kota nomor urut 2. Oh ya, ya. Ya, untuk di target kita untuk pajak itu mendekati 103%. Untuk retribusi itu mencapai 57%. Artinya yang menjadi kelemahan kita adalah di sektor retribusi. Oleh karena itu yang akan kita lakukan ke depan adalah pertama tentunya kita harus memetakan kembali potensi pendapatan. Kemudian yang kedua kita melakukan strategi terkait dengan kebijakan digitalisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2003. Kemudian penguatan kepada sumber daya aparatur pengelola pendapatan. Kemudian yang berikut lagi adalah penerapan reward and punishment. Dan yang berikut lagi yang tidak kalah penting adalah kita melakukan kerjasama dengan pihak ketiga supaya bisa mengisi kekurangan dari retribusi. Dan ini sesuatu peluang bagi Kota Ternate karena Kota Ternate adalah kota jasa perdagangan. Saya berharap mudah-mudahan ke depan banyak terobosan-terobosan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ternate. Karena kita tahu fiskal untuk Kota Ternate itu berada pada fiskal sedang. Artinya bahwa ada potensi yang bisa kita dorong untuk peningkatan pendapatan. Jadi banyak cara lah untuk kita lakukan. Yang pasti bahwa terkait dengan penerapan reward and punishment harus kita lakukan. Sehingga disitulah upaya kita untuk mengurangi kebocoran yang terjadi pada pengelolaan PAD Kota Ternate. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan dengan pertanyaan panelis untuk pasangan calon, khususnya calon wali kota nomor urut 3, pertanyaan yang sama, silahkan dijawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi strategi untuk meningkatkan PAD, saya berpikir justru bahwa Kota Ternate punya potensi yang bisa menghasilkan PAD yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Untuk itu ada sebenarnya kan 2 strategi untuk meningkatkan PAD, ekstensifikasi dan intensifikasi. Nah, ekstensifikasi tentu kita di program kita menghadirkan investasi di bidang perikanan dan bidang-bidang yang menjadi sumber daya lokal kita. Nah, di sana kita insya Allah ketika hadirnya investasi tentu akan mendorong PAD kita ke depan. Itu dari ekstensifikasi. Nanti kalau diintensifikasi tentu harus didukung dengan tadi sudah sempat dikatakan bahwa
kesejahteraan petugas yang memungut pajak dan retribusi. Itu yang pertama. Kemudian juga kita harus menerapkan sistem digitalisasi di dalam penerapan pajak dan retribusi ini supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran di dalam proses kita berupaya untuk meningkatkan PAD kita ke depan. Saya pikir cukup mungkin. Waktunya masih tersisa, mau digunakan atau tidak? Cukup. Cukup, baik, terima kasih. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Kita akan coba dengarkan, saya berikan kesempatan untuk masing-masing pendukung menyampaikan yel-yelnya. Kita mulai terlebih dahulu dari pendukung paslon nomor urut 1. Kita persilakan, nomor urut 1. Sambut, 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 Santrani Bustami. Oke, baik, terima kasih. Kemudian dilanjutkan pendukung paslon nomor urut 02. Tauhid Asri. Tauhid Asri. Tauhid Asri. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan pendukung paslon nomor urut 3. Siap. 1, 2, 3. Mana di mana? Calon paling muda. Calon paling muda. Erwin Zulkifli Umar. Yang muda. Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir, kami berikan kesempatan kepada pendukung paslon nomor urut 4. Kami persilakan. Siap. Nomor apa siapa yang punya? Nomor apa siapa yang punya? Nomor apa siapa yang punya? Yang punya Sahril Makmur. Salam Pajari. Menang, 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 menang. Ternate. Oke, kita boleh minta tepuk tangannya untuk semua masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Ternate 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya sekali lagi yang meriah untuk siang hari ini. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Selepas jeda kita akan melihat penampilan dan jawaban dari para calon wakil wali kota atas pertanyaan dari panelis tentang subtema selanjutnya. Tetap di sini pemirsa, di debat terbuka kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024.